Pro1 ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro1. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir untuk temani perjalanan siang hari Anda. Pastinya dengan komposisi menarik dan juga informasi yang menarik yang telah kami siapkan spesial untuk Anda. Dan kali ini Anda ikuti Dialog Indonesia Sehat terkait dengan kenali gejala stroke, segera ke RS. Pendengar Pro1, topik bahasan kami siang hari ini menjadi penting karena memang gejala awal stroke seringkali muncul secara tiba-tiba dan bisa sangat membingungkan bahkan menakutkan. Namun mengenali gejala-gejala ini dengan cepat adalah kunci untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu, yang tentunya ini bisa meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan. Gejala-gejala yang bisa bervariasi dari kelemahan pada satu sisi tubuh hingga kesulitan berbicara atau melihat, tentunya ini bisa menjadi indikasi atau pertanda. Jadi apa saja gejala umum stroke yang perlu diwaspadai? Kali ini kami telah bersama Dr. Azam Purwandono SPN yang hadir langsung di studio Pro1 RRI Jember. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Aryo Kukuh. Kabar baik, Ya, Dr. Azam? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya baik semua ya. Alhamdulillah. Amin, 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 tentunya. Terima kasih Dr. Azam sudah menyempatkan waktunya dan berkenan bersedia untuk berbagi informasi nih untuk siang hari ini bersama kami. Dan sebelumnya kita sudah masuk di hari ke-12 bulan 12. Ini tanggal yang cantik juga ini ya, dokter ya. Ini ya, menarik ya ini. Iya, semoga ada yang gratis ongkir. Oke. Dokter, kita di hari yang ke-12 ini tentunya banyak sekali ya hal-hal yang mungkin sudah terlalui dan berkesan ini. Atau mungkin ada harapan semacam resolusi di akhir tahun ini yang mungkin masih belum terchecklist ini, dokter. Ya, harapan sih semua tadi tuh tetap sehat. Tetap sehat yang paling penting ya. Karena di bidang saya stroke itu tetap menjadi penyebab utama penyakit di bidang neuro atau ya orang yang lebih akrab di bidang penyakit saraf ya gitu ya. Dulu menganggapnya penyakit saraf dengan neuro sama gitu ya. Saraf dengan neuro itu sama ya. Tapi ngomong 12 juga penyakit stroke ini angka kejadiannya juga 12 juta ini. 12 juta. Ya. Itu satu Indonesia. Se-Indonesia dalam setahun itu cukup besar ya. Wah, gitu besar ya. Luar biasa ini, dokter. Oke. Dan tentunya yang kita bahas ini adalah penyakit yang naudzubillah ya, jangan sampai luar biasa menakutkan semuanya ya. Betul dokter. Dan karena memang stroke ini adalah ancaman kesehatan yang serius yang bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap ya. Mengenali dan memahami kondisi ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu dokter mohon izin, sebenarnya apa itu penyakit stroke dan apa penyebab utamanya? Ya, jadi stroke itu memang kadang-kadang kita masih bingung ya. Apa itu penyakit stroke gitu ya. Jadi memang penyakit stroke itu adalah penyakit saraf di mana terjadi beberapa gangguan gejala yang perlu kita ketahui dari awal. Memang kejadiannya itu terjadi secara mendadak. Ya, baik. Jadi enak-enak tadi olahraga gitu ya, atau enak-enak tadi belanja ke pasar, di rumah sudah merot gitu. Sudah pelo gitu ya, bicaranya tidak lancar. Nah, itu memang kita harus waspada gitu ya. Nah, saya punya trik enak gitu untuk mengenali gejala stroke. Wah, menarik ini ya. Jadi stroke itu memang kondisi yang emergency, kondisi yang gawat darurat. Jadi kita perlu segera ke RS gitu segera ke RS. Lah ini segera ke RS memang membutuhkan pasien segera ke rumah sakit, tetapi juga ini adalah singkatan. Akronim ternyata segera ke RS dari gejala penyakit stroke supaya kita juga lebih aware gitu ya, lebih paham gitu ya, lebih sadar. Apa saja itu dokter? Nah, yang saya itu adalah senyum kita tidak simetris gitu ya. Baik. Atau separuh wajah mencong gitu. Nah, itu kalau itu terjadi secara tiba-tiba ya, meskipun ada penyakit lainnya, tetapi kita harus lebih waspada. Ini kita harus segera ke RS tadi. Untuk memastikan bahwa ini wajah saya yang tidak simetris ini apakah betul gejala stroke atau yang lain gitu. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang gerakan anggota tubuh melemah gitu ya. Jadi separuh anggota tubuh. Jadi tiba-tiba megang sendok, loh kok gemeter, kok nggak enak gitu ya. Tiba-tiba terjatuh gitu lah. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Jadi ada kelemahan anggota gerak, terutama satu sisi gitu ya. Karena stroke itu biasanya mengenai pada satu sisi tubuh, baik itu kanan atau kiri gitu ya. Jadi bisa keduanya gitu. Enggak, kalau stroke hanya yang kanan gitu, enggak ya. Kanan bisa, kiri bisa gitu ya. Terjadi salah satu secara mendadak, secara tiba-tiba. Kemudian ra-nya ini adalah bicara. Ya, bicaranya bisa sulit, bisa pelo, ya, atau tidak bisa bicara sama sekali. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ini guyonan kok menengai gitu kadang-kadang ya. Ya, memang bisa saja orang yang mengalami stroke itu terjadi bicaranya sulit.
jadi cadel, jadi pelo gitu ya. Nah, itu jadi segera gitu ya. Nah, kebas itu berhubungan dengan apa? Indera praba kita ya. Jadi tidak terasa pada bagian tubuh. Misalnya dijepit loh kok nggak ada respon gitu ya. Nah, itu juga merupakan tanda dari gejala stroke gitu ya. Nah, itu kebas gitu ya. Kemudian yang berikutnya R adalah rabun, tidak bisa melihat. Jadi mata kita tiba-tiba buta salah satu. Nah ini ya, bukan dua mata tetapi salah satu. Jadi ingat, stroke itu biasanya menyerang pada salah satu sisi tubuh. Nah ini, jadi mata kok tiba-tiba tidak bisa melihat. Nah, itu kadang-kadang yang masyarakat masih belum sadar ya. Oh jangan-jangan ini masalah pada mata. Penglihatannya. Ya. Mungkin ditetes mata gitu aja ya. Padahal itu merupakan kegawat daruratan gitu ya. Jadi ada pembuluh darah di saraf mata, di retina itu juga bisa mengalami penyumbatan atau pecah gitu ya. Nah, yang terakhir S adalah sakit kepala mendadak. Sakit kepala mendadak. Ya, sakit kepalanya bukan sakit kepala biasa. Iya. Kalau migrain gitu bukan ya? Kan separuh. Ya, separuh. Itu kan sudah biasa. Ini tidak pernah dirasakan sakit kepalanya. Bukan sakit kepala akhir bulan, bukan gitu ya. Tetapi ini sakit kepala yang sangat sakit dan terjadi secara tiba-tiba. Gitu. Ya, jadi itu tadi memudahkan ya segera ke RS sehingga kita bisa lebih waspada gitu ya. Ya. Baik, berarti memang stroke ini adalah penyakit yang kita bisa self diagnose ya. Jadi dengan beberapa tanda-tanda tadi ya, segera ke RS tadi. Sangat bisa, sehingga ini memerlukan penanganan segera. Karena ada waktu emas untuk penanganan stroke ini. Ada golden time-nya ya? Ya, golden time-nya. Dan golden time-nya tidak lama gitu ya. Kurang lebih sekitar 4,5 jam. Gitu. 4,5 jam? Ya, kalau ingin mendapatkan penanganan yang lebih cepat gitu ya. Dan hasilnya lebih baik gitu ya kalau segera tertangani. Oke. Gitu. Beberapa orang mungkin mengalami gejala yang datang secara tiba-tiba, sementara yang lain mungkin merasakannya secara bertahap. Lalu apakah gejala stroke datang secara tiba-tiba atau ini berkembang gitu datangnya ini, dokter? Biasanya sih memang tiba-tiba ya. Jadi itu tadi ada perubahan yang ekstrim. Jadi kita santai habis makan gitu ya, sarapan, loh kok tiba-tiba ngorok gitu ya, atau tiba-tiba pelo gitu itu. Atau tiba-tiba terjatuh dari posisi duduknya karena tidak bisa menjaga postur tububuhnya karena ada kelemahan separuh tubuh tadi. Nah itu merupakan warning gitu buat kita ataupun keluarga yang berada di sekitar penderita pasien. Nah ini kadang-kadang kan pasien kan tidak mungkin bawaan aku ke rumah sakit kadang-kadang karena bicaranya tidak bisa gitu ya. Jadi kita sebagai anggota keluarga mungkin bisa membantu untuk segera gitu. Kadang kendalanya di situ. Kendalanya keluarga, ini nanti aja deh, buat istirahat dulu, tiduran dulu. Oke. Nanti bisa kembali normal. Dipikir gitu. dengan istirahat semuanya bisa. Oke, bisa kembali normal ya. Gitu. Oke, baik. Waduh, menakutkan ternyata ya, dokter ya. Ya, sebenarnya tidak terlalu menakutkan kalau kita tahu. Iya. Gitu ya. Yang penting adalah menumbuhkan awareness ya terhadap gejala-gejala dan tentunya penyakit seperti ini. Tapi kalau dilihat dari data, ini apakah keterlambatan penanganan ini bisa menyumbang angka yang lebih banyak di angka 12 juta itu tadi? Rata-rata di faktor apanya? Itu tadi, yang utama adalah mengenali gejala. Kadang-kadang kita masih belum belum tahu. Terus juga sudah tahu mau dibawa kemana gitu. Oke. Jadi mau dibawa kemana ini ya bawalah tadi bunyi akronim tadi segera ke RS gitu ya. Jadi bawalah ke rumah sakit dan tidak perlu menunggu hari kerja. Gitu. Ada beberapa pasien itu takut gitu loh ketemu dokter, nanti dimarahi sama dokternya. Padahal kan tidak gitu ya. Jadi datangnya itu kejadiannya Jumat malam gitu. Sabtu Minggu hari libur gitu. Ke rumah sakitnya baru hari Senin gitu. Nah, itu ya. Bisa langsung ke UGD. Jadi UGD itu buka 24 jam. Karena memang kebanyakan dari kita terpatok mindset operasional kantor kali ya. Justru nggak mengenal jam kantor ini jadi bisa kerja di pagi, siang, malam. Nah itu makanya bisa langsung ke rumah sakit, khususnya ke IGD gitu ya. Baik, dokter, terima kasih. Ini sedikit banyak tadi sudah disampaikan sebenarnya apa itu penyakit stroke dan gejala-gejala yang bisa Anda pahami ya. Sehingga nanti walaupun naudzubillah, tapi kalau misalnya mendapatkan case atau kasus yang sama, Anda bisa mendapatkan atau melakukan penanganan yang lebih cepat ya di waktu-waktu emas atau golden time tadi. Dokter, banyak orang yang berpikir bahwasanya stroke hanya menyerang orang tua, tetapi kenyataannya stroke juga bisa terjadi pada usia muda ya.
Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko stroke di semua kelompok. Lalu, apakah stroke bisa terjadi pada usia muda dengan kerentanan yang sama dengan orang yang lebih tua gitu? Jadi memang dulu stroke itu banyak pada lansia gitu ya. Sekarang sudah bergeser gitu ya. Jadi usia-usia muda 30 tahun itu ada beberapa. Memang jumlahnya tidak sebanyak di usia lanjut gitu ya. Tetapi perlu kita waspadai gitu. Dan stroke itu ada 2 tipe. Ya, jadi yang perlu kita waspadai ada tipe penyumbatan, ya, jadi pembuluh darah di otak itu tersumbat, gitu ya, atau pembuluh darahnya pecah. Nah ini ya, dua-duanya sama-sama berbahaya. Tidak ada, saya tak stroke penyumbatan aja, lebih ringan gitu ya, baik. Dua-duanya berbahaya gitu ya, dan di populasi ya berdasarkan penelitian penyumbatan memang lebih banyak jumlahnya, frekuensinya, gitu dibandingkan perdarahan, gitu. Dan tadi tuh kalau kita bisa segera datang ya dalam fase 4,5 jam tadi, ada obat yang bisa membantu gitu ya untuk membebaskan sumbatan. Harapannya bisa terbuka kembali pembuluh darah yang tersumbat tadi itu. Makanya pentingnya kita datang pada fase emas gitu ya. Tetapi yang lebih dari fase 4 pun juga tidak perlu khawatir, ya tetap akan ditangani juga dengan baik gitu ya. Meskipun treatmentnya berbeda. Gitu ya. Nanti orang tua sama orang muda ya sama-sama bisa terkena gitu ya. Jadi di kita itu ada banyak faktor risiko stroke ya. Jadi faktor risiko stroke itu ada 2 secara garis besar, yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Maksudnya ya kalau sudah kena tidak dapat dimodifikasi ya sudah punya ininya faktor risiko itu ya memang kita berusaha untuk menghindarinya gitu, tetapi sulit ya gitu ya. Misalnya usia tadi, ya semakin bertambah usia ya pasti akan makin rentan gitu ya. Tetapi nanti kita lebih fokus ke yang dapat dimodifikasi ya. Ini yang saya jelaskan yang tidak dapat dulu. Jadi usia, jenis kelamin gitu ya. Memang yang laki-laki lebih banyak gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen ganti kelamin pun tidak bisa gitu ya. Dok saya tak ganti kelamin jadi perempuan gitu, tidak bisa ya. Usia dok saya perawatan kecantikan gitu ya, biar kulitnya tetap kencang tetapi kan hanya di permukaannya saja ya. Tetapi usia secara usia kronologis ya itu tetap akan bertambah. Nah itu juga perlu kita hindari. Tidak banyak itu ya faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi itu banyak. Yang 3 besar adalah hipertensi, diabetes, dan merokok. Hipertensi, diabetes, dan merokok. Tapi kalau misalnya faktor dari kesehatan mental seperti stres gitu, apakah juga turut menyumbang? Ya, ada. Itu termasuk dapat dimodifikasi gitu ya. Ya kalau orang stres punya bakat diabetes malah tambah gulanya. Iya. Stres makannya tidak terkontrol gitu ya. Saya kalau stres ini makannya pengennya yang enak-enak dok. Berarti memang relevan ya semuanya gitu ya. Jadi banyak. Jadi selain 3 itu masing-masing ada obesitas, ada hiperkolesterolemia gitu ya, sedentary lifestyle ya, jadi mager kalau muda sekarang ya gitu ya. Nah itu juga turut menyumbang risiko terjadinya stroke. Gitu. Berarti kita nanti larinya ke arah lifestyle ya, gaya hidup sehat ya tentunya. Dokter, mengetahui faktor resiko stroke yang tentunya ini adalah langkah penting dalam upaya pencegahan, dan dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko terkena stroke. Jadi faktor resiko apa yang ini bisa meningkatkan kemungkinan terkena stroke selain tadi beberapa poin? Ya, yang utama itu 3 itu. 3 tadi. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa terhindar dari faktor risiko itu? Ya, utamanya adalah dengan rutin memeriksakan diri gitu ya. Medical check up ini ternyata juga perlu ya? Ya, jadi usia sudah di atas 40 tahun, ya paling tidak setahun sekali kita melakukan screening medical check up gitu ya. Sehingga tahu, saya ini kadar gulanya masih aman gitu ya. Saya ini sudah di ambang batas gitu ya. Jadi bisa segera melakukan perubahan gitu ya. Kalau misalnya saya enggak apa-apa kok, enggak ada keluhan gitu ya. Memang diabetes, hipertensi itu adalah silent ya, Jadi kita tidak akan tahu kalau kita tidak memeriksakan gitu ya. Dok, saya nggak pernah sakit leher kok, nggak pernah kaku-kaku leher, berarti tensinya aman dong gitu. Nah ternyata tidak selalu yang seperti itu gitu ya. Bisa saja tensi tinggi tanpa adanya keluhan. Nah ini yang malah berbahaya. Jadi memang gitu ya. Setiap penyakit ini belum tentu bergejala ya memang ya dokter ya. Kalau tidak hanya dengan melihat kaku leher, itu tensi tinggi kan tidak laku itu nanti
alat pemeriksaan itu ya. Oke, baik, Jadi di rumah sakit nggak perlu diperiksa gitu ya. Tinggal ditanya sak leher apa enggak gitu ya. Iya. Padahal yang objektif, yang tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan gitu ya. Screening tadi ya, dokter. Screening itu tadi gitu ya, dan juga diperiksa gulanya. Ya, baik itu gula darah puasa ataupun setelah makan gitu ya. Baik. Oke. Ini diagnosis yang akurat juga penting ya untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat waktu dan efektif. Lalu bagaimana cara membedakan stroke dengan kondisi medis lain yang barangkali punya gejala yang serupa ini, dokter? Ya, meskipun stroke itu tadi kayak misalnya wajah yang mencong itu kan bisa penyakit yang lain ya, misalnya Bell's palsy gitu Bell's palsy ini saya tahu Bell's palsy ini dari beberapa artis di luar negeri yang waktu dia itu konser atau manggung separuh wajahnya dia kayak gak bisa berkedip gitu loh, dokter. Itu Bell's palsy ya. Bell's palsy ya, tetapi ya itu tadi kembali kalau stroke itu angka kecacatan dan angka kematiannya cukup tinggi. Nah, sehingga kita tidak ini jangan-jangan Bell's palsy aja gitu. Wis nggak usah periksa, wis tunggu besok gitu ya. Atau nanti sembuh sendiri gitu. Nah, justru harus segera ke rumah sakit tadi sehingga tenaga medis lah yang akan mendiagnosis penyakitnya itu. Apakah betul itu suatu Bell's palsy atau ini adalah serangan stroke gitu. Kadang-kadang ya itu tadi gejalanya itu memang tumpang tindih. Gitu ya. Dok, saya masih bisa jalan gitu ya. Tetapi ketika diperiksa sama dokternya loh, jalannya bisa tapi nyeret. Nah, gitu ya. Baik. Jadi dari pasien itu kadang-kadang ada perasaan pengen saya tidak sakit gitu ya. Padahal ini ada sudah gejalanya gitu. Nah, ini yang tahu adalah dari tenaga medis gitu ya. Jadi maka diperiksa secara lengkap. Baik, ini saya sebagai orang awam ya terkait dengan penyakit stroke ini. Saya pernah dengar ini stroke ringan, stroke berat ini memang apakah ada semacam klasifikasi? Tapi mohon izin dokter, ini sebelum nanti dijawab, kita coba terima dulu yang ingin yang bergabung bersama kami di jalur telepon 3366652. Selamat siang, Indonesia Sehat. Selamat siang, Indonesia Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat selalu ya Pak Dokter. Salam kenal dan salam sehat selalu. Sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah. Begini Pak Dokter, ini di dalam usia 60 atau 50 ke atas ya, itu pengaruh faktor makanan itu katanya kalau terlalu banyak berlebihan makan yang lemak-lemak seperti sate, gulai itu sangat besar buruknya Pak Dokter itu. Dan senang minuman-minuman yang sitan itu seperti kopi. Baik. Yang ada di pasaran ini terlalu banyak, seperti mengkonsumsi air minum itu sering diminum. Air minum apa Pak? Air minum apa? Itu yang minuman kemasan itu dokter. Minum bersoda. Iya. Minuman botol. Ya, mau nyebut merek. Ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak Dokter ya. Jadi dengan Bapak siapa Pak? Kita itu Pak Dokter. Apakah bisa menimbulkan itu gimana? Itu dan juga rokok berat itu katanya bisa menyegarkan. Apa tidak berpengaruh kepada kesehatan Pak Dokter? Mohon penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Dokter. Baik. Salam hormat dan salam sehat selalu ya Pak Dokter. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih juga. Bapak siapa Pak? Namanya Pak Ahmad Abdullah. Oh ya, terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ini mantap sekali pertanyaannya ya. Jadi memang tadi itu faktor risiko yang salah satunya dari pola makan ya. Jadi kita memang usia di atas 40-50 tahun ya, kita sudah mulai menjaga makan gitu ya. Jadi prinsipnya kalau dari guru saya dulu tuh NBI gitu ya. Seperti apa itu? N itu nikmati ya. Jadi boleh makan seperti tadi itu ya, tapi jangan lupa yang B-nya, batasi. Ya, jadi harus dibatasi Pak, jangan berlebihan gitu ya. Jadi saya kepengen sate Dok, ya boleh, tapi jangan langsung 10 tusuk sate kambing gitu ya. Habis itu gulainya juga 2 piring gitu, 2 mangkok gitu ya. Ya secukupnya gitu ya, batasi. Kemudian I-nya jangan lupa imbangi dengan aktivitas fisik, dengan berolahraga Pak. Gitu ya. Jadi tiap hari diusahakan bisa berolahraga minimal 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Bisa dengan olahraga jalan kaki ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren ya.
minimal berapa 5.000 atau 7.000 langkah Iya, gitu langkah. ya. Nah itu tuh kecil ininya bisa kita lakukan dimanapun, tetapi dampaknya cukup baik asal dilakukan rutin ya Pak ya. Ya, saya pengen 20.000 dok, tapi cuma seminggu sekali ya itu lebih baik rutin tiap hari sedikit-sedikit, tetapi nanti akumulasinya banyak gitu ya. Berarti ini bukannya tidak boleh ya, tapi memang harus dibatasi. Betul, dibatasi. Karena memang segala hal yang over ini gak baik ya, mendengar Dan perusahaan juga itu tadi cek dulu Pak, bagaimana gulanya, bagaimana kolesterolnya, asam uratnya gitu ya. Kalau misalnya masih dalam batas normal, bolehlah makan yang tadi itu. Tetapi kalau dok gulanya sudah 400 ini, wah itu ya kalau itu ya janganlah ya gitu ya. Nanti nyari ini nyari masalah. Iya, ngundang-ngundang ini penyakitnya pingin bertamu gitu ya, datang gitu ya. Terus juga minuman kemasan itu memang kandungan gulanya cukup tinggi gitu ya. Nanti bisa dilihat di di angka nutrisinya itu komposisinya di situ sebagian besar tertulis glukosa atau sukrosa lah itu. Nanti kalau kita tidak ngerem gitu ya nanti gulanya akan meningkat gitu ya. Memang itu yang enak Pak gitu ya. Tetapi nanti enaknya cuma sebentar, dampaknya selamanya lah. Ini yang repot gitu ya. Gitu. Betul sekali. Termasuk juga merokok. Dok kalau nggak ngerokok itu saya nggak bisa konsentrasi gitu ya. Itu mindset. Terus gandengannya dengan minum kopi ya. Ini. Jadi kopi itu ya kopi gereng kata guru saya. Angger ireng gitu ya. Jadi jangan kental-kental gitu ya. Gereng gitu aja ya gitu. Baik. Ini kalau memang merokok ini juga turut berkontribusi terhadap angka stroke ya untuk penderitanya. Tapi bagaimana dengan para perokok pasif? Apakah ini juga sama saja? Sama gitu saja ya ternyata. Bahkan perokok pasif itu juga katanya lebih rentan ya, lebih berisiko tinggi karena dia menghirup langsung asapnya ya. Kalau yang perokok aktif kan dia mengeluarkan asapnya gitu ya. Dan juga jangan lupa sekarang lagi ngetren di kalangan anak muda apa itu? Rokok yang elektrik vape ya. Nah, itu ya. Jadi dulu ngomongnya vape itu aman gitu ya. Ternyata dari beberapa penelitian itu tetap ada kandungan nikotinnya ya. Sama saja, bahkan ada yang mengatakan nikotinnya lebih tinggi gitu. Nah, jadi kemajuan zaman tetapi risikonya juga sama gitu ya. Saya nggak ngerokok dok, tapi pakai vape gitu, aman nggak? Jadi bisa bisa membatasi gitu ya. Memang tidak ada pilihan selain berhenti ya, memang ya dokter ya. Betul. Oke. Semoga dimudahkan untuk ada yang punya niat untuk berhenti merokok tentunya. Nah tadi melanjutkan pertanyaan terkait dengan stroke ringan dan berat. Memang apakah ada kualifikasi yang seperti itu? Yang perlu kita samakan, semua stroke itu berbahaya gitu ya. Jadi stroke mengancam jiwa. Stroke itu menimbulkan kecacatan yang permanen gitu ya. Jadi meskipun di kami itu ada stroke ringan gitu ya, tetapi kalau sudah mengalami disabilitas itu kan sangat mengganggu ya. Meskipun dok tangan saya ini bisa gerak tapi kaku saja lah, itu kan bagi beberapa orang juga mengalami nggak enak, mengalami susah gitu ya. Jadi apapun stroke-nya, baik itu stroke penyumbatan ataupun perdarahan ya tetaplah berat gitu ya, sehingga kita lebih waspada. Oke. Kalau kita bicara tentang stroke, saya pernah baca di jurnal penelitian. Apakah ini betul apa enggak? Saya juga ingin konfirmasi juga ke dokter terkait dengan dysarthria dan juga afasia. Ini istilah apa ini dokter? Dysarthria itu bahasa awamnya untuk pelo tadi. Nah, makanya tadi di keluhan segera tadi diranya bicara pelo itu adalah dysarthria. Jadi cadel bukan cadel bawaan dari lahir, ya, bukan cadel karena habis makan pedes-pedes gitu ya, atau kegigit lidahnya gitu ya, tetapi terjadi secara mendadak. Itu adalah dysarthria. Sedangkan afasia itu adalah gangguan berbahasa, gangguan bicara. Jadi tiba-tiba diajak bicara kok nggak nyambung gitu ya, atau diam saja gitu ya, tidak bisa berkomunikasi. Itu berarti larinya ke respon otak ya, atau gimana itu? Betul, ada area di otak namanya area Broca. Itu mengalami gangguan tadi, bisa penyumbatan ataupun perdarahan di daerah tersebut, sehingga fungsinya menjadi terganggu. Akhirnya bisa delay gitu ya ternyata? Ya, bisa delay. Nah, ini tergantung tadi tuh seberapa cepat kita melakukan penanganan. Dan kita bisa cepat, maka afasia tadi bisa membaik, pelonya juga bisa membaik. Baik, apakah stroke ini bisa pulih dokter? Stroke sangat bisa pulih. Sangat bisa pulih. Gitu ya. Jadi kalau kita penanganannya segera, cepat, ya, dan pasien patuh untuk rutin minum obat, ya, dan berlatih tadi aktivitas fisik, insya Allah kembali normal, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, ya. Tetapi yang memang utama
pencegahan. Pencegahan ya, baik. Ya, karena mencegah kan lebih baik dari mengobati ya. Gitu. Tindakan preventif dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah lifestyle tadi ya, pola hidup yang sehat ya. Nanti saya kasih tahu caranya, cerdik namanya. Gitu. Wah, ini ada kayak semacam silabus sendiri ya, dokter ya. Gampang ini emang ingat-ingat ya. Oke. Mencegah ya cerdik. Kita harus cerdik mencegah stroke gitu ya. Apa saja itu, dokter? C-nya adalah cek rutin kesehatan gitu ya. Jadi kita ya tadi itu saya katakan usia di atas 40 minimal 1 kali kita melakukan pemeriksaan rutin gitu ya, medical check up gitu ya. Oke. Terus yang E enyahkan asap rokok gitu ya. Ya jadi hindari asap rokok itu. Jadi asap rokok itu baik yang aktif ya, perokok aktif maupun perokok pasif. Ya itu juga harus kita hindari gitu ya. Jadi baik bapaknya, ibunya gitu ya. Jadi kalau ibunya suaminya merokok ya jangan ditemani gitu ya, ditinggal saja. Iya. Kemudian selanjutnya R, rutin beraktivitas fisik ya, rutin berolahraga. Jadi kita paling tidak dalam 1 minggu itu kita luangkan waktu untuk ya exercise gitu ya, berolahraga, baik itu bersepeda, jalan pagi hari gitu ya. Dan juga mungkin kalau ada sinar matahari, nah, itu juga berjemur ya, karena vitamin D itu baik untuk meningkatkan imunitas, gitu ya, meningkatkan kekebalan tubuh, gitu. Oke. Kemudian yang D, diet. Nah, makannya harus dijaga, gitu ya. Boleh, tetapi harus membatasi, gitu ya. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Nah, ini yang juga kadang-kadang, terutama masyarakat kota, mungkin pekerjaannya banyak, gitu ya, istirahatnya kurang. Jadi sebisa mungkin istirahat, tidur itu minimal 6-7 jam dalam sehari gitu ya. Ini meningkatkan awareness tentang sleep awareness tadi ya akhirnya ya. Ternyata ini juga penting ya. Penting gitu ya. Jadi kurang tidur pun juga akan memicu perubahan di metabolisme tubuh gitu ya, menjadi stres nanti ya. Nah, yang terakhir memang K-nya adalah kelola stres. Kelola stres. Ya, jadi boleh stres tapi jangan nemen-nemen gitu. Kan tidak mungkin orang nggak stres ya gitu baik. Tapi bisa menempatkan stres ini cukup sampai sekian, kita harus happy juga gitu ya. Oke. Banyak penyakit yang ini juga diturunkan ya, atau faktor genetika. Sedangkan kalau stroke ini bagaimana ini, dokter? Stroke ya, kalau memang keluarganya ada yang memiliki riwayat stroke atau darah tinggi, ya memang risikonya lebih besar. Baik gitu. Tetapi ya jangan pasrah gitu. Bapak ibu saya stroke, masa saya stroke gitu ya. Nah, ya kita justru dengan mengetahui itu, mulailah kita berpikiran cerdik tadi itu. Gitu, sehingga kita bisa lebih waspada gitu. Bahkan juga biasanya orang-orang yang keluarganya bapak ibunya atau kakek neneknya terkena stroke, mungkin dia lebih waspada sehingga bisa lebih hidup sehat dibandingkan saya tidak ada keluarga saya yang kena stroke gitu, jadi makannya bebas saja, los gitu ya. Nah itu juga memang tergantung mindset masing-masing orang gitu ya. Oke. Terakhir dokter, ini terkait dengan pengobatan stroke iskemik dan juga hemoragik ini. Ini bagaimana dokter? Apa yang bisa dijelaskan? Ya, stroke kita kalau untuk yang stroke penyumbatan, maka nanti akan diberikan obat untuk mengencerkan darahnya supaya tidak terlalu kental, tidak menyebabkan penyumbatan. Dan juga faktor risikonya tadi itu, apakah punya darah tinggi, maka tensinya juga harus terkontrol. Ya, jadi rutin memeriksakan tekanan darah. Ya, sekarang alat-alat tekanan darah itu mudah diperoleh, ya di alat-alat kesehatan, tidak terlalu mahal. Atau kalau ingin yang mudah ya ke puskesmas. Untuk yang lansia biasanya ada posyandu lansia. Nah itu juga. Nah itu kan tiap hari Jumat biasanya ada kumpul-kumpul, ada olahraga gitu, dan biasanya ada pemeriksaan kesehatan. Nah itu manfaatkanlah program pemerintah itu dengan baik. Ya, itu untuk yang stroke penyumbatan. Stroke perdarahan sama juga, tapi penyebab utamanya perdarahan karena hipertensi. Ya, jadi fokusnya ke penurunan tekanan darah. Jadi memang dok saya tak makan yang ngurangi asin-asin gitu. Memang itu berperan terhadap tekanan darah. Tetapi tidak hanya sekedar itu saja. Ya kalau misalnya tekanan darahnya masih belum terkontrol, ya harus minum obat. Kadang-kadang kan pasien takut, dok kalau minum obat terus-terusan nanti bahaya gitu. Justru kalau nggak minum obat itu yang malah berbahaya. Gitu, ya. Jadi sama-sama harus memeriksakan diri dan rutin minum obat. Gitu ya. Baik. Ya. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan, dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, apa yang ingin diinformasikan kepada seluruh pendengar Pro1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, silakan dokter. Ya. Jadi stroke itu memang masih menjadi masalah
utama di kesehatan di Indonesia gitu ya, termasuk nomor 2 atau gantian sama penyakit jantung gitu ya. Jadi kita memang harus lebih waspada. Ada tanda-tanda tadi itu gejala stroke dengan segera ke RS tadi. Sehingga kita lebih waspada, tapi jangan takut. Kalau kita takut saja ya tidak akan bermanfaat gitu ya. Tetapi kita harus berpikiran cerdik gitu ya untuk mencegah stroke. Ya, dengan cerdik tadi itu cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok gitu ya, kemudian reguler olahraga gitu, kemudian dietnya dijaga, istirahat cukup dan mengelola stres. Insya Allah kita terhindar semua dari stroke. Ya. Amin. Ya. Banyak ilmu yang bermanfaat insya Allah yang tadi sudah diinformasikan oleh Dr. Azam, dan semoga apa yang kita perbincangkan siang hari ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter, salam sehat, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas kembali, dan juga tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, sampai jumpa di perjumpaan kita dalam Indonesia Sehat berikutnya. Ya,